hama dan penyakit tanaman aquaponik. Bagian ke-12 dari serial video buku aquaponik karya Isjuledi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Pada bagian sebelumnya kita telah pelajari apa saja ragam media tanam yang bisa kita terapkan dan jenis-jenis tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan dalam sistem aquaponik. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam bercocok tanam adalah terhindarnya tanaman dari gangguan hama dan penyakit. Menjaga kesehatan tanaman adalah mutlak. Bagaimana tindakan pencegahan dan cara-cara penanggulangan yang alami, organik, dan terpadu akan kita pelajari pada bagian ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Agustus 2021. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pencegahan. Slogan lebih baik mencegah daripada mengobati juga berlaku di sini. Jika tanaman sudah terserang penyakit, akan lebih sulit untuk memberantasnya, dan ini akan memakan biaya yang tidak sedikit dan pada akhirnya menimbulkan kerugian. Pencegahan harus dimulai dari awal, dari pemilihan benih atau bibit sampai dengan menjaga kondisi lingkungan agar tidak tertular penyakit dari luar. Karena itu, hal-hal berikut perlu diperhatikan. Benih atau bibit harus unggul dan bebas penyakit. Kalau menggunakan media tanam, harus disterilkan terlebih dahulu. Kebutuhan nutrisi tanaman harus terpenuhi agar daya tahan terhadap penyakit cukup kuat. Perlu pengawasan melekat sehingga gejala dini serangan hama dan penyakit cepat terdeteksi. Meskipun agak mahal, penggunaan rumah kaca atau plastik atau greenhouse dengan dinding kasa pencegah serangga dan belalang akan menguntungkan. A. Mencukupi kebutuhan gizi tanaman. Sebelum ini disebutkan bahwa jika tanaman kekurangan salah satu atau lebih unsur nutrisi, juga akan menunjukkan gejala sakit. Akibatnya, tidak saja pertumbuhan dan perkembangannya yang terhambat, tetapi daya tahan terhadap serangan penyakit juga sangat lemah. Pada sistem aquaponik, penambahan unsur-unsur nutrisi secara kimiawi buatan akan membahayakan kelangsungan biosistem yang ada di dalam unit aquakulturnya. Karena itu, perbaikan komposisi nutrisi sedapat mungkin dilakukan secara alamiah. Pemberian tambahan pupuk organik cair atau POC sangat dianjurkan. B. Menjaga kondisi lingkungan. Perlu kita ingatkan di sini bahwa antara tanaman yang kita budidayakan dengan hama dan penyakit hidup pada lingkungan yang sama. Karena itu, masalahnya adalah bagaimana mengupayakan agar kondisi lingkungannya sesuai dengan tuntutan tanaman, tapi tidak cocok bagi kehidupan hama dan penyakit, sehingga mereka akan ngabur cari tempat lain. Kebersihan lingkungan adalah salah satu kunci utama dalam pencegahan serangan hama dan penyakit. C. Pengawasan melekat dan penggunaan perangkap. Untuk dapat mendeteksi serangan awal dengan cepat, perlu dilakukan pengawasan melekat. Artinya, harus dilakukan pemantauan yang terus-menerus, baik dengan cara pengamatan langsung maupun menggunakan lem perangkap lalat. Biasanya berupa lembaran kertas yang banyak dijual di toko-toko kelontong. Lem perangkap ini
Selain berfungsi untuk pengamatan, juga untuk mengurangi jumlah serangan. Penggunaan lensa pembesar untuk pengamatan seringkali sangat membantu. D. Penggunaan dinding kasa dan rumah plastik. Bercocok tanam secara hidroponik atau aquaponik memang idealnya dilakukan di dalam greenhouse. Untuk daerah tropis seperti Indonesia, greenhouse cukup dibangun berupa dango beratap plastik dan dinding kasa. Rumah plastik dengan dinding kasa ini selain berfungsi untuk melindungi tanaman dari guyuran air hujan secara langsung, menjaga kestabilan temperatur dan kelembapan udara, juga mencegah serangan hama, terutama serangga. Seperti kita ketahui, ulat adalah larva atau metafora dari jenis serangga. Dengan berkurangnya serangga, otomatis serangan ulat juga berkurang. Paling tidak, jika greenhouse terlalu mahal atau plastik sudah cukup melindungi dari guyuran air hujan. E. Seks feromon. Cara lain adalah mencegah perkawinan serangga, yaitu dengan cara menjebak serangga jantan terperangkap, akhirnya mati. Hal ini akan berakibat terputusnya siklus kehidupan karena serangga betina tak bisa bertelur lagi. Berarti juga ulat atau larvanya tidak akan terbentuk. Untuk menjebak serangga jantan digunakan seks feromon, yaitu jenis senyawa kimia dengan komponen utamanya tetradekadienyl asetat. Zat ini tidak beracun. Baunya mirip dengan bau zat yang disebarkan oleh serangga betina atau yang sering disebut dengan feromon untuk merangsang si jantan pada musim kawin. Pemikat cinta ini bisa juga menggunakan daun wangi atau melaleuca atau dari daun selasih. Yang kedua, penanggulangan secara alami dan organik. Perlu ditekankan di sini bahwa di dalam sistem aquaponik, penggunaan segala macam pestisida sintetis seperti herbisida, fungisida, nematisida, ataupun insektisida untuk mencegah dan menanggulangi hama dan penyakit tanaman sangat dihindari. Hal ini karena semua racun kimia sintetis tadi selain sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan di dalam sistem aquakulturnya, juga berbahaya bagi kesehatan manusia serta merusak lingkungan. Dengan terbebasnya dari segala racun kimia tadi, sistem aquaponik berhak menyandang label pertanian organik atau organic farming. Keuntungan lain dengan label pertanian organik dan bebas pestisida niscaya akan menaikkan nilai jualnya. Jika terlihat mulai ada serangan, usahakan penanggulangan secara fisik terlebih dahulu. Untuk serangan ulat, ambil dengan pinset dan masukkan ke air sabun. Jika penanggulangan cara fisik sudah dilakukan dan belum juga berhasil, baru penggunaan pestisida organik dan alami bisa diterapkan. Yang pertama, bawang putih itu bisa mengusir serangga. Sebetulnya sudah lama diketahui bahwa larutan bawang putih yang tajam dan pedas itu dapat mengusir serangga. Bawang putih tidak membunuh serangga, tetapi bau tajam dan pedas itulah yang membuat serangga terbirit-birit menjauh mencari tempat lain untuk bersarang dan berkembang biak. Cara membuat larutan: 5 siung besar bawang putih di blender dan dicampur dengan setengah liter air, lalu disaring dengan kain. Jadilah pestisida bawang putih. Semprotkan merata pada bagian bawah dan atas daun pada sore menjelang gelap untuk menghindari penguapan yang cepat.
Ulangi penyemprotan 2-3 hari sekali sampai serangan hilang atau berkurang. B. Sirsak atau durian Belanda. Tulisan Hieronymus Budi Santoso yang dibuat di majalah Trubus nomor 365 edisi April tahun 2000 menyebutkan bahwa biji buah sirsak atau durian Belanda atau yang sering disebut dengan Annona muricata bermanfaat untuk menumpas ulat perusak daun atau Crocodilomia dinotalis pada kubis, sawi, dan petsai karena mengandung senyawa anonain dan 42% minyak. Selain biji, ramuan yang dibuat dari daunnya juga berguna untuk menanggulangi aneka hama. Sebagai contoh, serangan hama thrips bisa diatasi dengan ramuan yang dibuat dari tumbukan 50-100 daun sirsak dicampur 5 liter air, lalu disaring. Untuk penyemprotan 1 liter larutan ini diencerkan dulu ke dalam 10 liter air. C. Daun sirih. Daun sirih juga sudah lama dikenal sebagai bahan desinfektan. Tumbukan halus dari 10 helai daun sirih yang dicampur dengan 1 liter air panas, kemudian diendapkan selama 1 hari, lalu disaring dengan kain halus sudah bisa dipakai untuk menanggulangi penyakit tanaman yang diakibatkan oleh bakteri. Ramuan tadi bisa juga dicampur dengan larutan air sabun. D. Ekstrak biji mimba atau neem dan mindi. Ekstrak biji pohon mimba atau neem yaitu Azadirachta indica sebagai pestisida nabati kepopulerannya semakin meningkat pesat. Kandungan zat azadirachtin dan salanin merupakan komponen utama yang bersifat insektisidal. Selain itu, juga mengandung komponen-komponen lain yang belum diketahui dengan pasti yang bersifat fungisidal. Penting untuk diketahui di sini adalah pohon mimba tampangnya sangat mirip dengan China berry atau Melia azadirachta yang kita kenal dengan pohon mindi karena memang masih saudara dekat. Keduanya termasuk Meliaceae. Keduanya juga bisa digunakan sebagai bahan pestisida nabati. Mindi atau Melia azadirachta mengandung komponen tetranitroterpenoid yang juga dikenal sebagai meliatoksin yang beracun dan berbahaya bagi mamalia. Kita baru saja membahas salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam bercocok tanam, yaitu terhindarnya tanaman dari gangguan hama dan penyakit. Bagaimana menjaga kesehatan tanaman dan bagaimana tindakan pencegahan serta cara-cara penanggulangan yang alami, organik, dan terpadu. Selanjutnya di bagian ke-13, kita akan tinjau apa kelebihan atau keunggulan bercocok tanam tanpa tanah atau hidroponik. Dan bisakah hidroponik dilakukan secara organik tanpa racikan pupuk kimia buatan? Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Isjulaidi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.